Rusia berjanji untuk memperkuat perbatasan dengan Eropa. Vladimir Putin memasang benda ini. Rusia telah memberi sinyal akan lebih lanjut militerisasi perbatasannya dengan Eropa karena hubungannya terus hancur. Vladimir Putin siap memasang benda baja ini. Vladimir Putin merencanakan bagaimana membagi benua lebih jauh karena Rusia berbatasan di barat dengan Finlandia, Estonia, dan Latvia, serta Ukraina dan negara bonekanya Belarusia. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada hari Jumat mengatakan Rusia akan memperkuat perbatasan baratnya sehingga tidak akan terlintas dalam pikiran siapapun untuk menyerah. Sebuah kantor berita terkait negara melaporkan Estonia dan Latvia berada dalam aliansi militer NATO, sementara Finlandia memiliki kemitraan pertahanan dengan Inggris dan negara Eropa lainnya. Hal ini meningkatkan prospek ketegangan lebih lanjut di sepanjang perbatasan timur benua jauh melampaui konflik Ukraina. Mengutip Peskov yang mengatakan latihan pengulatan akan memastikan paritas yang diperlukan dipertahankan, tetapi tidak memberikan rincian. Dilansir kabar besuki dari metro.co.uk, Belarus yang berbatasan dengan Polandia, Lituania, dan Latvia menampung pasukan Rusia dan telah digunakan sebagai titik awal serangan ke Ukraina. Perbatasannya telah menjadi tempat ketegangan dalam beberapa bulan terakhir setelah para migran didorong untuk melakukan perjalanan ke Minsk untuk menyerang ke Eropa dengan berjalan kaki. Sebagai taktik yang dilihat para pemimpin Barat sebagai upaya untuk mengacaukan Uni Eropa. Pengumuman itu muncul sehari setelah Vladimir Putin mengancam akan menghentikan ekspor gas ke Eropa, kecuali jika diserahkan untuk membeli rubel dari negara Rusia. Sebuah langkah yang digambarkan sebagai pemerasan oleh para pemimpin Barat. Langkah untuk meningkatkan keamanan perbatasan menyusul ledakan api yang menghancurkan depot bahan bakar di dalam. Moskow menuduh Kiev mengirim helikopter serang melintasi perbatasan untuk menyerang fasilitas di kota Belgorod. Oleksiy Danilov, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Ukraina, membantah bahwa Ukraina bertanggung jawab. Lebih dari 300 petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan api menggunakan helikopter dan kereta api khusus, kata kantor wali kota Belgorod. Ukraina terus mendorong pasukan Rusia kembali dari Kiev setelah seharian pertempuran sengit. Militer Ukraina menunjukkan bahwa tentara Rusia memasuki kembali Bucha, pinggiran kota yang telah dikuasai oleh pasukan Kremlin dalam beberapa pekan terakhir. Rusia mundur sebagian telah mengubah pesannya untuk mengatakan bahwa pihaknya berfokus pada pembebasan Donbas, sebuah langkah yang secara luas dilihat sebagai upaya untuk mengubah narasi seputar serangan berhenti di ibu kota. Negosiator Kremlin menghadiri pembicaraan damai di Turki minggu ini mengatakan mereka akan mengurangi beberapa operasi militer, tetapi Barat mendesak agar lebih berhati-hati. Pertempuran terus berkecamuk di dekat Kiev pada beberapa kekhawatiran Rusia sedang mencoba untuk mengatur ulang dan mengganti kembali unit yang rusak menjelang serangan baru. Institute for the Study of War menulis dalam penilaian hariannya, Rusia menarik elemen pasukannya yang rusak di sekitar Kiev, Chernihiv dan Sumy untuk dipindahkan ke Ukraina Timur, tetapi unit tidak mungkin memberikan perubahan dalam kekuatan tempur Rusia. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan pasukan Rusia tidak mundur tapi berkumpul kembali. Sementara para pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia kehilangan wilayah daripada mundur atas kemauan mereka sendiri. Wali kota Vitali Klitschko mendesak warga untuk tidak kembali ke Kiev karena pertempuran besar sedang terjadi di utara dan di timur ibu kota. Dia berkata risiko kematian cukup tinggi dan itulah mengapa Saran saya kepada siapapun yang ingin kembali adalah tolong luangkan sedikit waktu lagi. Gubernur wilayah Chernihiv di mana Rusia juga berjanji untuk mundur mengatakan beberapa tentara Rusia telah ditarik tetapi beberapa tetap di wilayahnya.
LPR adakan referendum Ukraina akan bergabung ke Rusia dalam waktu dekat. Referendum untuk bergabung menjadi bagian dari Rusia mungkin akan diadakan di Lugansk People Republic atau LPR atau Republik Rakyat Lugansk dalam waktu dekat. Kabar itu disampaikan langsung oleh Kepala LPR Leonid Paseching kepada wartawan pada hari Minggu 27 Maret. Saya pikir dalam waktu dekat akan diadakan referendum di wilayah Republik di mana orang akan menggunakan hak konstitusional mereka dan menyatakan pendapat mereka untuk bergabung dengan Rusia. Untuk beberapa alasan saya yakin bahwa inilah yang akan terjadi, ucap Paseching seperti dikutip Hops.id dari laman TASS pada Senin 28 Maret. Sebelumnya, intensitas pertempuran di Donbas mulai memanas sejak 17 Februari 2022 lalu. Saat itu Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, DPR dan LPR melaporkan serangan bom masif yang dilakukan oleh militer Ukraina selama beberapa bulan terakhir, serta menyebabkan kerusakan infrastruktur dan jatuhnya korban sipil. Kemudian, pada tanggal 21 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani sebuah dekrit berisi pengakuan kedaulatan DPR dan LPR. Di dalam dekrit tersebut juga berisi perjanjian persahabatan, kerjasama, dan bantuan timbal balik yang ditandatangani oleh pemimpin republik tersebut. Berdasarkan hal inilah kemudian Presiden Putin melakukan invasi terhadap Ukraina seperti yang ia sebutkan dalam pidato pada 24 Februari lalu. Putin mengatakan bahwa akan melakukan operasi militer di Ukraina sebagai tanggapan dari permintaan para pemimpin Republik Donbas. Putin juga menegaskan bahwa Rusia tidak memiliki rencana untuk menduduki negara tersebut. Tetapi menanggapi hal ini, Ukraina menolak tegas referendum yang dilakukan di wilayahnya. Sementara mengutip Republik World, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, menyebutkan bahwa referendum yang akan diadakan Rusia di wilayah Ukraina adalah palsu serta tidak memiliki dasar hukum. Referendum palsu di bagian Ukraina yang diduduki adalah tidak sah secara hukum. Tidak ada negara di dunia yang akan pernah mengakui perubahan paksa di perbatasan Ukraina yang diakui secara internasional. Sebaliknya, jika hal ini terjadi, Rusia akan menghadapi tantangan internasional yang lebih kuat serta akan semakin memperdalam keterasingannya, ucap Nikolenko melalui akun Twitternya.